Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua, diberkati sama Tuhan. Senin malam hari ini 19 Januari 2026. Kita selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Bapak Ibu bersama saya dipelihara dari hari demi hari. Kita dipelihara sama Tuhan Yesus. Kita selalu cinta Tuhan Yesus. Kita selalu minta pimpinan Tuhan. Hidup penuh tantangan, hidup penuh dengan perjuangan, hidup penuh dengan pergumulan, hidup penuh dengan masalah. Kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Markus pasal 6, 14-29. Terjadi pembunuhan, tindakan pidana yang dilakukan Raja Herodes Antipas. Seenaknya saja dia. Kan menuruti dosa. Dia hamba dosa, Raja Herodes Antipas ini. Dia berani membunuh Yohanes Pembaptis karena perbuatan dosa yang sudah lakukan. Itu ngambil isi saudara tirinya. Ya, Herodias itu kan istri Herodes Filipus, saudara tirinya. Ya, diambil oleh Herodes Antipas. Tapi dia marah karena Yohanes Pembaptis tegur. Itu dalam kehidupan kita juga sama. Seringkali kita membela kebenaran, banyak tantangan. Dalam dunia ini penuh dengan pergumulan hidup. Dunia dasarnya bukan kebenaran. Dunia dasarnya egois. Dasarnya perbuatan dosa. Karena dunia ini sudah dikuasai si jahat. Tutu mari, jangan sampai kita dikuasai oleh dunia. Tapi kita dikuasai firman Allah dan dipimpin Roh Kudus. Tutu saya Pastor Yaka Barmat, kami nyanyikan pujian ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Kita minta pimpinan Tuhan. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Sertamu itulah doaku. Amin, haleluya. Ajarku merendahkan diri. Amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, mencari domba yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, ini kesukaan saya dalam firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Mari, ini firman Allah buat kita semua. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus yang ku cintai, Engkau Bapakku Yahweh, Bapakku yang ku cintai, Rajaku dan Tuhanku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Terima kasih aku orang berdosa Bapa. Ampun Bapa. Layakan sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sangat baik. Dia cinta kita semua. Kita dipelihara sama Tuhan dari hari berganti hari. Dari tadi pagi Tuhan sudah menyertai kita siang, sore, malam. Sebelum kita berbaring tidur, ayo kita datang kepada Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan ada celah. Tapi isi waktu-waktu kita jalani dengan waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Seperti firman Tuhan, Mazmur 25:45 ini menjadi pegangan kita bersama. Saya suka selalu minta sama Tuhan ini ayat ini, pegangan hidup kita bersama. Ya, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, karena jalan Tuhan sempurna Bapak Ibu. Kalau jalan kita penuh dengan dosa, jalan manusia bisa sesat. Ya. Ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Biar hari-hari kita dituntun Tuhan Yesus untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan diajar Roh Kudus. Itu kita taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Injil Markus, ya, berurutan tiap malam kita baca perjanjian baru, ya. Besok pagi perjanjian lama. Markus pasal 6, puji Tuhan. Injil Markus pasal 6, 14 sampai 29 peristiwa yang sangat menyedihkan. Yohanes Pembaptis, utusan Tuhan, diciptakan sama Tuhan untuk lakukan terobosan, ya. Tapi justru Tuhan punya rencana sempurna karena semua di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, supaya kita bisa tahu inilah dunia penuh dengan kejahatan, kebenaran, ya, selalu diinjak-injak oleh dosa, ya. Tapi kebenaran Tuhan sempurna, sifatnya kekal. Nanti dosa, ya, upah dosa atau maut akan hadir nantinya. Iblis itu akan ikat sama Tuhan selama-lamanya. Tapi bagi orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, akan hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Mari kita bandingkan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit di antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Jadi Raja Herodes ini adalah Herodes Antipas, saudara, ya, anak daripada Raja Herodes Agung. Ya, mereka sudah mendengar tentang Yesus, dan Yohanes Pembaptis itu berseberangan karena Yohanes Pembaptis itu orang nabi, seorang hamba Tuhan yang menegakkan kebenaran, ya, supaya orang-orang bertobat, berada di dalam kebenaran Tuhan, berada di jalan yang lurus. Tapi Herodes Antipas ini, ya, tidak berjalan-jalan yang lurus, yaitu mari kita baca. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain juga mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi dan yang lain. Jadi ini Yesus dibilang nabi, Elia, Yohanes Pembaptis, ya, semua itu. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Waktu Herodes mohon maaf ini. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Jadi Herodes Antipas itu mendengar Yesus, dianggap itu Herodes Yohanes Pembaptis bangkit lagi, ya. Jadi ini dia punya terkaan, dia pikir Yesus itu, dia mendengar tentang Yesus, tapi dia pikir Yohanes Pembaptis yang bangkit karena Yohanes Pembaptis sudah dipenggal. Nah, peristiwa pemenggalan ini mari kita baca, ya. Ayat 17. Sebab memang Herodeslah
yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa. Ini peristiwanya ya. Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes itu telah mengambilnya sebagai istri. Jadi gini saudara ya. Jadi Raja Herodes Agung, itu Herodes Agung pada waktu membunuh bayi-bayi waktu Yesus lahir itu, ya waktu kita baca di Injil Matius ya, itu Herodes Agung itu, ya punya anak, dia istrinya juga banyak ya. Nah anak-anaknya itu adalah Herodes Antipas ya, terus ada saudara dari istrinya yang banyak itu punya saudara-saudara tiri. Nah cucunya ini salah satunya ini Herodias ya, Herodias ini ya. Jadi Herodes ini istri dari Herodes Filipus saudara ya, diambil oleh Herodes Antipas. Ya ini masih hidup saudara, Herodes Filipus itu masih hidup, tapi bukan raja. Jadi Herodes Antipas itu raja, tapi ada nama Herodes Filipus bukan raja. Itu Herodes istrinya daripada Herodes Filipus. Maka dikatakan Herodias istri Filipus saudaranya itu. Ya, jadi ini ya jadi jelas ditegur oleh Yohanes Pembaptis ya. Karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Jadi Herodes ini ditegur saudara ya oleh Yohanes Pembaptis, tidak benar itu. Di aturan memang tidak boleh kalau di aturan hukum Taurat ya, tidak boleh kalau suaminya lagi hidup, semuanya masih hidup, diambil. Ini sudah berzina, sudah melanggar ya. Itu ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Tapi kenyataannya marah saudara ya. Berikutnya lihat ini. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tapi tidak dapat. Jadi Herodias itu ya dia benci dia sama Yohanes Pembaptis. Ya, karena Herodias itu kan sudah menceraikan dari suaminya namanya Herodes Filipus, menikah dengan Raja Herodes Antipas. Jadi Herodias ini ya dia marah, dia benci kepada Yohanes Pembaptis, dia punya rencana membunuh, tapi nggak dapat dia bilang ya. Sebab ayat 20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodes, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, peristiwa-peristiwanya, dan orang terkemuka di Galilea. Ini kebetulan ya ada ulang tahun Raja Herodes. Nah ini kesempatan saudara. Herodias punya anak namanya putrinya itu ya, ayat 22. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan yang menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Ini anaknya berarti ya. Anak daripada Herodias punya anak namanya Salome ya. Itu menari-nari di depan Raja Antipas yang ulang tahun. Dan harus Antipas itu minta, dia bilang kepada Salome itu, anaknya itu ya, minta daripadaku apa yang kau ingini, akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Wah inilah dalam suasana kedagingan bicara ulang tahun itu, kalau saudara tidak di dalam Tuhan, itu bersifat horizontal. Maka pentingnya Bapak Ibu yang sudah di dalam Tuhan, ada acara ulang tahun, acara apapun, harus ada unsur vertikalnya Tuhan. Libatkan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan senantiasa kalau ada undang jemaat ulang tahun, saudara ulang, pasti saya nomor satu berdoa sama Tuhan. Saya berdoa dan dasarnya firman Tuhan. Undang Tuhan Yesus, saudara, dalam semua aspek hidup kita. Kalau tidak undang Tuhan, ini contohnya. Ya, dia pesta-pesta terjadi pembunuhan, kedagingan semata-mata, iblis masuk. Karena sesuai firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa mencari siapa yang bisa ditelan. Ternyata di sini adalah Herodes Antipas bersama Herodias Salome, tiga ini bersekongkol jahat untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Karena gara-gara ulang tahun Herodes Antipas ya. Jadi maka penting Bapak Ibu dalam acara apapun libatkan Tuhan supaya tidak ada iblis masuk ya. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Nah, iblis masuk. Ya, saya yakin ini jelas iblis itu ikut serta ambil bagian.
Ya, karena iblis bapa segala pembohong dan jahat. Ya. Ayat 25. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja negeri segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ayat 29 terakhir. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkan dalam kuburan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur kita bisa mengerti peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis itu diutus Tuhan untuk meluruskan jalan Tuhan. Karena banyak jalan Tuhan bengkok. Tapi Tuhan punya rencana supaya kita bisa paham. Di sini ada acara ulang tahun, ya, Herodes Antipas, tapi terjadi pembunuhan. Karena apa? Karena tidak ada Tuhan di tengah-tengah acara ulang tahun. Demikian ini menjadi contoh buat kita. Yang pertama, apapun keadaan kita, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Ya, ulang tahun, pesta pernikahan, apapun acara apapun kita sebagai anak Tuhan, libatkan Tuhan dalam aspek hidup kita. Kalau tidak libatkan Tuhan, iblis akan turun tangan, saudara. Akan menciptakan suasana kekacauan. Ini terjadi kekacauan. Ya, itu mari di sini kita bisa belajar supaya apapun keadaan kegiatan kita selalu undang Tuhan Yesus. Banyak berdoa karena dunia memang dari iblis, seperti dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, saudara ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 itu dunia ini sudah dikuasai si jahat, saudara. Ya, saya mau baca. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu apapun keadaan Bapak Ibu dalam rumah tangga, apapun, ya, selalu libatkan Tuhan. Kolose 3:17, apapun yang hendak kita lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ada penyertaan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Supaya tidak diizinkan iblis masuk. Dan yang kedua, mari kita jangan sampai punya hati jahat seperti Raja Herodes tiga sekongkol ini. Ya, termasuk anaknya itu, termasuk Herodias. Kita takut sama Tuhan. Karena apapun yang kita kerjakan itu ada hukum tabur tuai. Di sini kita bisa belajar. Libatkan Tuhan. Dan kedua, jangan punya hati jahat. Senantiasa kita mau hati yang penuh cinta kasih. Hati yang takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan, tuntun langkah hidupku. Kita masih panjang mau berjalan di tahun 2026. Kita minta pimpinan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan semua, libatkan Tuhan. Tuhan pimpin langkah hidupku. Aku melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin. Haleluya. Sertamu itulah doaku. Amin. Haleluya. Ajarku meredakan diri. Amin. Haleluya. Menurut firman-Mu tiap hari. Amin. Haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, mencari domba yang sesat. Amin. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai
Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ada 3 hal penting yang kita dapat dari firman Tuhan. Itu apapun yang pertama, libatkan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Jangan tanpa Tuhan terjadi kekacauan, terbukti itu. Jangan hidup kita berdasarkan kedagingan, tapi libatkan Tuhan. Yang kedua, jangan punya hati jahat seperti Herodes, Salome, dan Herodias. Jangan punya hati jahat. Yang ketiga, tegakkan kebenaran seperti Yohanes Pembaptis menegakkan kebenaran. Artinya, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Libatkan Tuhan, jangan punya hati jahat, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.